Kami akan kirim kelapa kopior ke wilayah Jakarta. Kelapa kopior jenis tipe dalam asal Kabupaten Lumajang. Jadi sebelum kita kirim kelapa kopior, terlebih dahulu kita cek satu-satu, memastikan apakah ini kelapa kopior atau bukan. Jadi benar-benar harus kita pastikan dulu, mulai dari ciri-cirinya. Jadi ketukan kelapa kopior ini tidak begitu nyaring, jadi kayak diredam suaranya, ketukannya. Kalau kelapa biasa itu biasanya mantul ya, dan lebih nyaring suaranya kalau diketok. Tapi kalau kelapa kopior lebih diredam, lembut. Jadi ini sudah dipastikan kelapa kopior. Jadi setiap kami kirim ke luar daerah seperti wilayah Jakarta, kita cek satu-satu. Kelapa kopior ini kita cek satu-satu untuk pastikan apakah ini kelapa kopior atau bukan yang kita kirim. Kita goncang satu-satu ini kelapa kopior sebelum kirim. Hitung-hitung kita sambil olahraga. Kita cek satu-satu kelapa kopiornya sebelum kita kirim ke luar daerah atau ke pembeli. Itulah proses pengiriman kelapa kopior asal Kabupaten Lumajang, kelapa kopior 9. Memang jenisnya besar-besar kelapa kopior tipe dalam, buahnya besar-besar, jenis tipe dalam. Oh iya sahabat, saya ingin menjelaskan tentang kelemahan. Di mana ada kelebihan, disitulah ada kekurangannya. Jadi ketika kita berbicara kelebihan kelapa kopior asal Lumajang, yaitu buahnya besar, dagingnya tebal, rasanya manis dan gurih. Itulah keunggulan kelapa kopior tipe dalam asal Kabupaten Lumajang. Jadi kekurangan atau kelemahan dari kelapa kopior tipe dalam asal Kabupaten Lumajang yaitu mudah mengalami pembusukan. Jadi tahannya itu tidak sampai di atas 7 hari atau lebih dari 7 hari. Jadi ada ciri-ciri kelapa kopior tipe dalam asal Kabupaten Lumajang yang mempunyai ciri-ciri tidak tahan lama, tidak sampai 7 hari lebih. Jadi seperti ini sahabat, ini ada bekas benturannya karena tipenya tipe dalam, pohonnya tinggi. Artinya kalau kita mengambil kelapa kopior jenis tipe dalam itu kan di atas itu kan satu pohon, tidak semuanya kopior. Jadi kita cek satu-satu dengan ketukan. Jadi ketika di pohon atau di atas pohon itu ada sekitar 50 buah kelapa, itu kita cek satu-satu dengan ketukan. Ketukan satu-satu. Ketika ketukannya itu lembut, tidak nyaring, itu bisa dipastikan berpotensi kelapa kopior. Nah, setelah itu kita jatuhkan dari atas ke bawah. Nah, tanpa disadari, karena jatuh dari atas ke bawah, itu mengenai batu atau benda-benda jadi benturan. Nah, benturannya inilah yang nantinya akan membuat seraput kelapa menjadi coklat.
Nah, kalau kelapa kopior sudah mengalami coklat, terkena benturan seperti ini salah satu kena benturan. Ini ketahanannya sudah berkurang. Jadi segera dikonsumsi atau segera diproses. Kalau ini terus dibiarkan, nanti serabut coklatnya itu akan merambat ke popok. Jadi walaupun dari sini awalnya karena akibat benturan tadi, ini di dalam serabutnya menjadi coklat tidak putih. Nah, coklat inilah yang nantinya akan merambat ke atas popok. Nah, ketika sudah ada di atas popok, maka proses pembusukan ini akan gampang lepas. Nanti gampang lepas. Nah, di dalamnya ini nanti coklat. Nah, coklat akan menjadi hitam. Nah, setelah hitam, ini biasanya sudah tembus ke dalam batok kelapa. Akhirnya mengakibatkan perubahan pada daging dan air. Jadi rasa akan menjadi kecut dan rasa airnya juga akan menjadi kecut, manis menjadi kecut, dagingnya gurih menjadi kecut atau asam. Dan bau juga mengalami sebuah perubahan seperti basi ya, basi. Yang tadinya tekstur dagingnya itu krenyes-krenyes, gembur, menjadi kayak semacam lembek ya, lembek. Jadi semakin dibiarkan akan semakin tidak layak untuk dikonsumsi.